Pemirsa, meluasnya pandemi COVID-19 di Indonesia berdampak pada tutupnya lokasi wisata di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sedangkan untuk mengantisipasi masuknya gelombang pemudik ke Jatim, Forkopimda setempat pun menyediakan ratusan lokasi titik observasi. Kita bergabung dengan Reno Reksa dari Surabaya untuk informasi selengkapnya. Reno, apa saja dampak yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 khususnya di Jawa Timur? Untuk yang pertama kali, Eva, saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana realita yang terjadi di kawasan Kabupaten Magetan, Jawa Timur, di mana di sana ada satu tempat wisata yang menjadi andalan penopang, salah satu penopang pendapatan asli daerah di Kabupaten Magetan, yaitu Telaga Sarangan. Di mana setiap bulan ya, di hari biasa, Telaga Sarangan ini bisa mensuplai atau menjual tiket dengan penghasilannya sebesar 1 miliar rupiah per bulannya. Nah, namun sejak ditutup tanggal 20 Maret 2020 dan ini rencananya akan ditutup sampai dengan tanggal 21 April mendatang dan bahkan bisa diperpanjang sehingga ini pun juga berdampak pada PAD Kabupaten Magetan. Tidak hanya itu, kita lihat di Kabupaten Magetan tepatnya di Telaga Sarangan ini juga ada beberapa hotel yang beroperasi. Namun sejak adanya penutupan Telaga Sarangan sehingga okupansi penginap atau pengunjung di hotel-hotel itu menurun drastis sehingga 400 sampai dengan 500 pegawai hotel harus dirumahkan. Kemudian saya akan ajak Anda, Eva dan juga pemirsa untuk melihat bagaimana dampak yang ada di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah pusat sudah melakukan atau mengambil kebijakan meringankan pembayaran listrik untuk masyarakat menengah ke bawah. Sehingga untuk masyarakat pelanggan 450 VA ini digratiskan, sedangkan untuk pelanggan 900 VA ini diharuskan membayar namun dengan 50% dari total tagihannya. Nah, di Kabupaten Bangkalan ada sebanyak 50.000 KK yang sudah terdata oleh pihak PLN. Rinciannya adalah sebanyak 39.000 pelanggan 450 VA dan 11.000 pelanggan untuk atau 11.000 KK untuk pelanggan 900 VA. Untuk manajer dari PLN Unit Bangkalan sendiri sudah mengatakan bahwa memang jika ada masyarakat Kabupaten Bangkalan yang ekonominya berada di bawah rata-rata dan ingin mendapatkan keringanan, maka ini bisa mendapatkan dengan cara pengajuan surat keterangan tidak mampu yang kemudian diberikan kepada Dinas Sosial sehingga untuk itu akan ditindaklanjuti oleh pihak PLN agar masyarakat itu bisa mendapatkan keringanan. Kita akan lihat atau simak bersama pernyataan dari pihak PLN Unit Bangkalan berikut ini. Eva. Ya, Reno, lalu bagaimana antisipasi masuknya pemudik ke Jawa Timur untuk menekan potensi penyebaran COVID-19 di sana? Betul sekali, kita sudah lihat untuk beberapa wilayah sudah melakukan hal-hal untuk antisipatif, lebih tepatnya di Kota Pasuruan yang mengoperasikan untuk mengenai pemberlakuan atau pemfungsian bekas bangunan mal yang sudah tidak lagi terpakai untuk sebagai tempat isolasi. Nantinya bangunan ini akan digunakan untuk atau tempat transit awal para pemudik yang terlanjur sudah tiba di kawasan Kota Pasuruan dengan konsekuensi seluruh masyarakat itu akan berstatus sebagai orang dalam pemantauan atau ODP. Nah, kemudian kita akan melihat namun ada beberapa catatan, Eva, ketika bekas mal ini diberlakukan sebagai tempat untuk isolasi sementara, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah penerapan physical distancing atau social distancing. Kemudian hal yang kedua adalah aspek sterilitasnya atau higienisnya, kemudian yang memenuhi aspek-aspek kesehatan, ini juga harus diperhatikan. Kemudian kita melihat kalau yang dilakukan oleh teman-teman Forkopimda Jatim yang mendirikan sebanyak 114 posko observasi COVID-19 di beberapa fasilitas umum seperti stasiun, terminal, bandara, bahkan hingga pelabuhan. Semuanya ini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Jawa Timur jika memang ada warga yang mudik ke Jawa Timur pada tahun ini. Demikian Eva informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Reno Reksa untuk informasi Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur.